Shalom, puji Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita online karena Tuhan mau kita memperbanyak waktu kita sama Tuhan. Tuhan rindu supaya kita benar-benar naik ke gunung Tuhan, supaya kita benar-benar mengenal isi hati Tuhan. Kita percaya saatnya nanti kita akan ibadah bersama lagi. Kita percaya akan ada terobosan yang Tuhan akan beri buat kita semua. Memang terobosan itu bukan satu hal yang mudah. Untuk mengalami terobosan harus ada pintu yang dulu yang tertutup, harus ada jalan dulu yang tertutup, baru ada terobosan terjadi. Tanpa jalan yang tertutup, tanpa pintu yang tertutup, nggak mungkin ada jalan yang terbuka, nggak mungkin ada terobosan terjadi. Puji Tuhan, hari ini walaupun kita online, tapi tetap semangat. Amin. Kita tetap semangat di dalam Tuhan, tetap berapi-api, tetap menggebu-gebu di dalam Tuhan. Ingat, saya bilang sama saudara, walaupun kita online, tapi saudara tetap beribadah layaknya kita lagi offline. Jangan makan Indomie, jangan makan bubur atau makan apa, jangan. Sekarang fokus saja sama Tuhan. Oke? Puji Tuhan. Hari ini kita bicara soal unsur pelayanan. Unsur pelayanan. Saudara dikasih Tuhan, saya begitu yakin waktu Tuhan berkata semua jemaat Chosen Generation, Tuhan mau jadikan imam-imam, artinya orang-orang yang melayani Tuhan di bait Allah, orang-orang yang melayani Tuhan di bait sucinya. Saya percaya saudara diutus Tuhan dan dibawa Tuhan untuk bertemu di dalam pengenalan akan Dia. Saudara, sebelum saudara masuk, saya rindu kita mengerti dulu ya, apa arti pelayanan. Kita akan kupas apa arti pelayanan. Apa sih unsur-unsur dari suatu pelayanan? Saat ini kita melihat ya, begitu mudah orang berkata saya mau melayani, saya pergi melayani, tapi nggak ngerti arti sesungguhnya dari suatu pelayanan, nggak ngerti apa arti sesungguhnya dalam suatu pelayanan. Saudara boleh lihat di Alkitab, kata pelayanan dibagi atas tiga arti. Dalam bahasa Yunani, pelayanan dipakai yang pertama dengan kata doulos. Doulos artinya budak atau hamba. Doulos artinya budak atau hamba. Saya tanya sama saudara, budak punya hak? Budak punya hak? Budak nggak punya hak. Budak itu harus taat total. Nggak punya hak apa-apa. Kenapa? Karena hidup kita sudah ditebus. Kita bukan milik kita lagi, kata Paulus, kita milik Allah. Oleh sebab itu Paulus banyak kali memakai kata doulos. Saudara mungkin bisa lihat di Roma 1 ayat 1. Roma 1 ayat 1. Ya. Roma 1 ayat 1, dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Oke. Hamba pelayanan. Hamba Kristus, hamba di sini pakai kata doulos, artinya budak Kristus.
budak Kristus, pelayan Kristus, atau hamba Kristus. Pertama pakai kata doulos. Paulus berkata, kita ini orang yang telah disalibkan. Kita ini seorang hamba yang telah disalibkan. Tujuannya hanya satu, sebenarnya tujuannya hanya satu, supaya kita benar-benar menjadi seorang hamba atau doulos. Pakai kata doulos juga. Saya lupa ayatnya di mana, tapi nanti kita akan share. Yang kedua, pelayanan bisa dipakai kata diakonos. Diakon artinya pelayan dapur atau pelayan meja. Pelayan dapur atau pelayan meja. Bisa juga diartikan pemberita Injil. Pelayanan juga diartikan diakonos, yang artinya pelayan dapur atau pelayan meja atau pemberita Injil. Pelayanan ini termasuk help providing care. Help providing care atau kepedulian kepada sesama. Kepedulian kepada sesama. Menolong orang lain, menopang orang lain. Saudara lihat ya, dalam doulos itu unsurnya adalah kasih kepada Allah. Tapi diakonos unsurnya kasih juga kepada sesama. Kasih kepada sesama, saling menolong, saling menopang, ada kepedulian satu dengan yang lain. Jika saudara punya kasih kepada sesama, dan juga kepada Allah, tidak bisa tidak, hidup saudara pasti menjadi saksi Kristus dimanapun saudara berada. Tidak bisa tidak, hidup saudara pasti menjadi saksi Kristus dimanapun saudara berada. Ini yang disebut diakonos. Saudara menjadi pelayan Injil. Saudara tidak perlu, saya bilangnya, saudara tidak perlu berdiri di mimbar, atau saudara tidak perlu ngoceh sana ngoceh sini. Tidak perlu seperti itu. Saudara mungkin bilang, saya bukan seorang pengkhotbah, saya nggak bisa bicara. Satu, ketika waktunya kau bicara, kau pasti bisa bicara. Seperti Musa. Musa itu orangnya, dia bilang patah lidah atau gagap. Musa itu patah lidah atau gagap. Tapi lihat, dia bisa bawa berjuta-juta orang Tegar Tengkuk. Orang Tegar Tengkuk bisa dibawa, bisa digiring sama dia. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Ada waktunya, kita memang nggak bisa bicara, tapi ada waktunya Tuhan akan buka mulut kita untuk bicara. Berikutnya, yang kedua, ada waktunya kita bisa bicara. Yang kedua, ada waktunya kita tidak bisa bicara, tapi tindakan kita, perbuatan kita menampilkan wujud Kristus yang ada di dalam kita. Ini banyak orang gagal dalam mengerti pelayanan. Hal ini banyak orang gagal dalam mengerti pelayanan. Kenapa? Hidupnya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Orang tidak melihat keberadaan Kristus di dalam kamu. Kenapa? Karena kamu sama dengan dunia. Dunia hidup dalam dosa, kamu pun hidup dalam dosa. Dunia hidup suka-suka, kamu pun hidup suka-suka. Artinya tidak ada perbedaan antara engkau dengan dunia. Engkau bukanlah diakonos. Engkau bukan seorang pelayan. Engkau mau sibuk di gereja, mau sibuk seperti apapun, tapi kalau hidupmu jadi batu sandungan bagi orang lain, dan orang tidak melihat keberadaan Kristus di dalam engkau, saya bilang, engkau bukan saksi Tuhan, dan engkau bukan diakonos. Amin. Kita harus menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Yang ketiga, pelayanan juga diterjemahkan liturgikos. Liturgikos yang artinya ibadah atau pelayanan gereja. Termasuk mendoakan orang-orang yang terhilang, asyir,
menjadi WL, pemusik atau apapun, pelayanan-pelayanan untuk satu ibadah, itu liturgikos. Nah, banyak orang terjebak di liturgikos, tapi mereka nggak peduli yang namanya doulos dan diakonos. Saya mau pelayanan. Oke, kamu pelayanan, tapi kalau hidupmu nggak berubah, pelayananmu daging. Jika kau melayani, kau harus menjadi hamba bagi sesama. Saya ulang ya, sekali lagi ya. Jika saudara mau melayani, saudara harus menjadi hamba bagi sesama. Artinya saudara menjadi contoh bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi penopang buat sesama. Tuhan rindu kalau saudara benar-benar memahami arti dari suatu pelayanan. Tuhan rindu saudara saling menggendong satu dengan yang lain. Dalam tanda kutip, saling menggendong satu dengan yang lain. Kalau si Sardi tidak kuat, ayo digendong sama si Andreas. Digendong, bukan artinya digendong, dijinjing, bukan. Artinya ditopang dalam doa. Nah, begitu sampai di liturgikos, banyak orang mencari kemuliaan. Saya pelayanan hari ini fokus pada pelayanan gereja. Kalau dibilang saya melayani di mana? Di ministry, di gereja. Tapi orang nggak musik yang namanya doulos dan diakonos. Orang banyak ya, maaf ya, banyak orang itu sering terulur tangannya buat orang lain dan nggak perlu ngoceh. Nggak perlu ngoceh. Itu yang namanya diakonos. Tapi di liturgikos, pada saat saudara masuk dalam liturgikos, saudara bisa menampilkan, saudara bisa jadi orang munafik. Begitu orang masuk, silakan. Padahal waduh di sininya lagi ngegeruk, lagi kepahitan, lagi sakit hati. Tiga arti pelayanan ini penting, saudara. Ini penting sekali. Kalau saudara bilang, saya ini hamba, berarti saudara harus taat pada Tuhan. Amin. Kalau saudara bilang, saya seorang pelayan, saya seorang diakonos, saya pelayan meja atau pelayan Injil, berarti saudara harus jadi saksi Tuhan. Kalau saudara bilang, saya liturgikos, saya pelayanan di gereja, percuma saudara pelayanan di gereja, tapi saudara tidak jadi doulos dan tidak jadi diakonos. Percuma. Saudara boleh ngomong, wah luar biasa, si ini Uli, gua doain kemarin, itu sembuh si Uli. Nggak usah ngomong, kita doain nggak usah ngomong. Nah, banyak orang ngoceh ketika doain orang, dia tuh udah gua doain, sekarang belagu. Dia nggak belagu, kita yang belagu. Pelayanan gereja jadi pelayanan yang terlihat, tertampak, tapi seringkali pelayanan doulos dan diakonos menjadi pelayanan yang tidak tampak tapi luar biasa. Ya, seringkali pelayanan liturgikos menjadi pelayanan munafik. Seringkali. Tapi orang harus menyadari apa artinya pelayanan doulos, dia adalah apa? Dan pelayanan diakonos, dia harus topang orang lain. Dia harus jadi berkat bagi orang lain. Bagaimana mau jadi berkat bagi orang ketika hatinya lagi pahit? Nggak akan bisa jadi berkat.
Saudara simak ya, Tuhan mau kita jadi memberita Injil supaya Tuhan melihat Injil di dalam orang lain. Saya ulang ya, sekali lagi ya. Tuhan mau saudara dan saya jadi pemberita Injil supaya Tuhan dapat melihat Injil di dalam diri orang yang saudara layani. Kalau saudara bilang, saya jadi pemberita Injil, tapi Tuhan tidak melihat adanya Injil di dalam diri orang yang saudara layani, berarti pelayananmu masih salah. Oke. Saya pernah nonton satu film. Itu luar biasa. Ada seorang pengemis. Dia ditolak sama semua orang karena dia kasar. Satu, dia sering ngumpat-ngumpat, dia nggak bisa diatur. Semua orang menghindari dia. Tapi ada satu ibu. Ibu ini seorang pelayan Tuhan. Dia bukan pelayan di gereja, dia bukan pelayanan dalam arti aktivis atau apa, bukan. Tapi dia terjun ke jalan. Dia terima itu. Orang pengemis yang luka batin ini, yang kasar ini. Dia beri kasih, terus dia kasih makan, dimaki, dia kasih makan, dicela, makanannya gak enak ini, tapi terus dia kasih makan. Dia tidak menyerah. Terus dia kasih makan, gak menyerah. Apa yang terjadi? Pengemis yang kasar ini berubah jadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Bisa gak saudara, kalau sampai ketika ini saudara disakiti, tetap berbuat baik. Disakiti, tetap berbuat baik. Suatu hari saudara akan lihat buahnya. Kenapa? Karena pelayanan saudara jelas pelayanan yang komplit. Pelayanan doulos, pelayanan diakonos, dan juga pelayanan liturgikos. Sampai sini ngerti? Jika saudara menyadari hidup adalah pelayanan, saudara tidak bisa tidak harus jaga kekudusan setiap hari. Tiap hari saudara harus jaga kekudusan. Kalau dalam liturgikos, saudara bisa jaga kekudusan pada saat pelayanan, di jadwal. Begitu di jadwal, sibuk beresin diri. Tapi gak di jadwal, pelayanan dulosnya hilang, pelayanan diakonosnya hilang. Waduh, ini bahaya luar biasa. Pada saat nama kita ada di warta, gue melayani hari ini. 2 hari sebelumnya kita udah berpuasa, kita udah beresin diri, kita jaga, kita gak keluar kamar 2 hari. Begitu keluar kamar, bukan pelayanan puyeng. Yang Tuhan mau komplit di 3: pelayanan doulos, diakonos, liturgikos. Setiap hari saudara jaga kekudusan. Saya bilang ya sama saudara ya, saudara jaga kekudusan. Tuhan gak sungkan akan kirim jiwa kepada saudara. Saya ulang sekali lagi, Tuhan gak sungkan kapanpun saudara akan dikirim jiwa kepada saudara. Kenapa? Karena Tuhan tahu ini pelayanku yang benar. Jaga kekudusan itu bukan saat melayani, tapi jaga kekudusan itu setiap saat. Pelayanan itu kewajiban. Simak ya. Pelayanan itu kewajiban bagi orang yang gagal ditebus. Saya yakin saudara semua di sini sudah ditebus. Semua saudara yang nonton acara ini pun sudah ditebus sama Tuhan.
Tapi ada nggak hasrat saudara untuk melayani dia? Waduh Pak, saya nggak diberi kesempatan di gereja. Saya nggak bilang diberi kesempatan di gereja. Saudara cari kesempatan sendiri. Gimana caranya? Gimana caranya Pak? Gimana caranya? Apa saya baik-baikin membuat jadwal? Saya sogok sama makanan? Bukan itu yang Tuhan mau. Saudara cari pelayanan. Apa yang bisa saudara lakukan? Banyak yang bisa saudara lakukan. Di gereja banyak yang bisa saudara lakukan tanpa orang tahu dan tanpa saudara dijadwal. Saudara duduk diam dengar firman, saudara aminkan firman Tuhan, itu sudah pelayanan. Nah, gimana mau bukan pelayanan? Ibadahnya kabur mulu. Dengar firman gak pernah ada di lokasi. Gak bisa dong kayak gitu. Keluar terus, gak bisa kayak gitu. Saudara mau melayani, mulai dari pemberesan diri sendiri. Tertipin dirimu. Kenapa? Aku ini hamba. Hamba harus tunduk pada Tuhan. Amin. Dasar dari pelayanan, unsur dasar dari pelayanan Perjanjian Baru bisa kita lihat dari pelayanan rasul, pelayanan para rasul. Yang dijadikan unsur, saudara harus lihat ya, unsur dasar dari pelayanan ini di Perjanjian Baru, saudara bisa lihat dari 4 rasul. Ini adalah tonggak atau unsur dari pelayanan. 4 rasul. Yang di sini saya tanya, mungkin ada yang bisa sebut siapa aja? Oke, 1. Yohanes, 2. Rasul Febri. Petrus, 3. Satu lagi. Satu lagi, siapa? Andre? Sorry Andre. kamu bukan yang dimaksud di sini. Ada 4 tonggak pelayanan. Ini merupakan arti dari suatu pelayanan. Apa yang harus ada di dalam pelayanan? Benar Paulus, benar Petrus, benar Yohanes. Satu lagi. Ada yang tahu? Yakobus. Simak ya. Loh Pak, Yakobus mana? Yakobus ada 2. Satu Yakobus saudara Yesus. Satu lagi Yakobus anak Zebedeus. Yakobus yang mana? Anak Zebedeus. Saya tanya sama yang ada di sini nih, yang ada di sini, nggak apa-apa ya. Yang di sana kan susah saya nyoleknya. Yang lagi online saya susah nyoleknya. Yang di sini aja saya tanya, kenapa anak Zebedeus? Ada yang bisa jawab? Kenapa anak Zebedeus? Apa dasar dari anak Zebedeus? Oke, simak ya. Anak Zebedeus, satu kata pun di Alkitab dia tidak pernah tulis. Cari di Alkitab. Yang nulis Yakobus Pak, itu bukan anak Zebedeus. Itu saudara Yesus. Oke. Lihat di sini. Satu orang disembuhkan pun tidak. Satu orang aja disembuhkan lewat pelayanan yang tidak tercatat. Tidak ada. Satu orang bertobat aja lewat pelayanan yang tidak dicatat. Kenapa Yakobus begitu penting? Lihat ya. 3 rasul yang sangat spesial di mata Tuhan. 3 rasul yang sangat spesial di mata Tuhan. Saudara bisa lihat. Yakobus,
Petrus dan Yohanes. Lihat Matius 17 ayat 1 sampai 3. Matius 17 ayat 1 sampai 3. Matius 17 ayat 1. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Ya. Tuhan cuma ngajak 3 ini. Siapa? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yakobus ini saudaranya Yohanes. Ya, lihat penting. 2. Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Iya, ayat 3. Matius 17 ayat 3. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Lihat ya, waktu Yesus berubah wujud dari manusia jadi penuh kemuliaan, dia berjumpa dengan Musa dan Elia. Yang diajak cuma 3 ini. Lihat lagi, Lukas 8 ayat 51. Lukas 8 ayat 51. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Jadi Yairus ini sudah meninggal. Ya, ini anaknya ini sudah meninggal. Yesus bawa muridnya, tapi yang lain tidak diizinkan, hanya 3. Yakobus, Yohanes, dan Petrus. 3. Ini 3 pilar pelayanan. Saudara lihat di Getsemani, Markus 14 ayat 33. Markus 14 ayat 33. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Iya. Pada waktu Yesus ketakutan di Taman Getsemani, dia mau menyerahkan nyawa. Cuma 3 rasul ini yang ikut. Yakobus, Petrus, dan Yohanes. 3 itu kenapa begitu spesial? Kenapa 3 ini begitu spesial? Kalau saudara pelajari sungguh-sungguh, di sini ada dasar dari pelayanan perjanjian baru. Dasar pelayanan perjanjian baru. Garis besar dari pelayanan tersingkap di sini, terselubung di sini. Dasar dari pelayanan atau garis besar dari pelayanan, unsur-unsur dari pelayanan yang harus ada, itu ada di dalam pelayanan ketiga rasul ini. Oke. Kemudian Tuhan menunjuk satu rasul lagi dalam pelayanan perjanjian baru, namanya Paulus. Oke, sampai sini bisa ngikutin? Ya. Saya tanya sama saudara, Paulus profesinya apa? Profesi Paulus apa? Yosua, profesinya Paulus apa? Oke, nggak tahu, nggak apa-apa. Profesi Paulus tukang tenda, ya, tukang tenda. Oleh sebab itu pelayanannya selalu ngomong, aku ini ahli bangunan. Ya, nanti saya jelasin. Petrus profesinya apa? Nelayan itu ngapain? Menjala ikan. Menjala ikan. Penjala diubah sama Tuhan jadi penjala manusia. Ini artinya membangun kerajaan Allah. Membangun kerajaan Allah. Tuhan kasih kunci surga ke Petrus. Kenapa? Karena pelayanan
pelayanan penginjilan lewat Petrus, pelayanan penginjilan terbuka ke seluruh dunia. Oleh sebab itu penting pelayanan Petrus. Saudara harus lihat ya, penjala manusia. Sekarang Yohanes profesinya apa? Yudi, Yohanes profesinya apa? Nggak tahu? Bukan debt collector ya. Yohanes profesinya itu merawat jala. Kalau Petrus habis ngejala, dia ngerawat jalannya, terus dia perbaikin yang bolong-bolong itu. Itu profesi dari Yohanes. Yohanes profesinya itu. Oke, Yakobus tidak ada ceritanya. Tapi saya bahas Yakobus dulu. Yakobus tidak ada cerita. Tapi dasar dari pelayanan itu diletakkan di sini, di Yakobus. Sekali lagi saya ulang, dasar dari pelayanan itu diletakkan dalam Yakobus, dalam pelayanan Yakobus. Yang nulis surat Yakobus itu Yakobus saudara Yesus, bukan Yakobus yang ini. Ini Yakobus anak Zebedeus. Tidak ada pelayanan yang mencolok, tidak ada catatan khotbah, tidak ada tulisan. Tapi dia adalah kunci dari pelayanan. Dia adalah dasar dari satu pelayanan. Kenapa? Ada yang tahu? Dia yang pertama martir. Betul. Yakobus dari 12 rasul yang pertama mati Yakobus. Saudara mungkin bilang, Pak Stefanus bukan rasul. Stefanus bukan rasul. Dari 12 rasul yang pertama mati Yakobus. Oke, sampai sini. Yakobus adalah martir yang pertama. Rasul yang pertama kali dibantai. Yang pertama mati dari 12 rasul. Maknanya apa? Dasar dari pelayanan itu adalah totalitas. Totalitas. Kalau saudara bilang, saya pelayanan, sorry maaf, tidak ada totalitas, bukan pelayanan. Kalau saudara bilang saudara pelayanan harus total, relakan segala-galanya, maaf, bahkan sampai nyawa. Merelakan segala-galanya, bahkan sampai nyawa. Ini yang Yesus lakukan. Dasar dari semua pelayanan Yesus sudah terjemahkan lewat kematiannya di atas kayu salib. Itu pelayanan martir. Dan itu diikuti oleh Yakobus, martir pertama dari rasul. Simak ya. Jika saudara melayani masih ada ego, pelayanan saudara tidak ada penyerahan diri totalnya, tidak ada totalitasnya. Jangan bilang pelayanan kalau nggak mau ngalah. Jangan bilang pelayanan kalau nggak mau korban. Dan jangan bilang pelayanan kalau nggak mau ditegur. Oke? Saya melayani. Ditegur ngambek. Bukan melayani Tuhan. Itu melayani diri sendiri. Kalau pelayanan itu adalah hamba. Hamba sudah merelakan segala-galanya, termasuk dirinya. Lihat Kisah Rasul 12 ayat yang kedua. Kisah para Rasul 12 ayat 2. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Iya, dia pertama mati. Jika pelayanan masih sensi, baper, tersinggung, jangan bilang melayani Tuhan. Itu mau melayani diri sendiri. Ada nggak yang baperan di sini?
Ya, kalau nggak mau ditegur, jangan bilang kamu melayani. Ada orang kalau ditegur tersinggung, dikoreksi tersinggung. Kenapa? Karena pada dasarnya dia bukan pelayanan. Dia dilayani, bukan melayani. Dia dilayani, bukan melayani. Gak bisa dikoreksi. Ya, gini ya. Boleh suka gak kalau dapat aplaus? Suka? Kalau kamu mau dapat aplaus, kamu harus siap dapat cibiran. Ngerti gak sih? Jangan belaga ngerti. Kalau kita mau dapat aplaus, dapat tepuk tangan, dapat pujian, saudara harus lebih dulu siap dapat cibiran. Tidak ada tepuk tangan tanpa cibiran. Orang maunya dipuji terus. Begitu dicibir, kabur, tersinggung. Gue gak mau ke gereja lagi, kenapa? Gue disindir, gue disinggung. Gue gak mau datang lagi ibadah, kenapa? Gue disinggung, gue disindir. Saya bilang ya, you kalau mau dapat tepuk tangan dari orang, you harus dapat cibiran dari orang. Nggak selamanya tepuk tangan itu baik, dan nggak selamanya cibiran itu jelek. Jika pelayanan masih sensi, masih baper, tersinggung, jangan bilang melayani Tuhan, itu melayani diri sendiri. Jangan pernah ngomong melayani Tuhan, itu pelayanan diri sendiri. Wahyu 12 ayat 11. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Siapa yang mengalahkan iblis? Adalah orang-orang yang tidak pernah menyayangkan nyawanya sampai ke dalam maut. Saudara akan mengalahkan iblis kalau saudara total sama Tuhan. Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Bukan untuk dilayani ya. Saudara datang ke gereja atau saudara dimanapun saudara berada, bukan untuk dilayani, tapi melainkan untuk melayani. Melainkan untuk melayani terus. Dan untuk memberikan nyawanya. Totalitas. Terus menjadi tebusan bagi banyak orang. Iya. Pelayanan tanpa memahami pengorbanan, pelayanan syarat dengan ego, kepentingan diri sendiri. Lihat ya, kalau saudara masih tersinggungan sama orang, masih gak bisa bergaul, saya maaf karena saudara terluka, sorry saya bilang, you belum pelayanan, you masih melayani diri sendiri. Pelayanan itu membaur, ngeblend sama semua, bukan ngeblend sama sekelompok. Paham? Ya, saya harap saudara dengar. Semua yang nonton juga dengar. Kalau you bilang you pelayanan, you harus berbaur. Gak sensi-sensian, gak baper-baperan. Oke? Doa itu pelayanan, tidak nampak tapi hasilnya luar biasa. Doa ada korban waktu, korban kesenangan. Pelayanan bukan hanya berkorban, tapi juga totalitas. Pelayanan bukan hanya berkorban, tapi juga totalitas. Pelayanan ego akan muncul banyak alasan. Saya ulang, pelayanan ego akan muncul banyak alasan. Sakit lah,
ngantuk lah, capek lah, jauh lah. Itu kalau masuk dalam pelayan ego, aduh banyak banget alasannya. Yudi, pelayanan masih ngantuk, saya tidur jam 2. Siapa yang suruh lu tidur jam 2? Kita bisa tidur jam 11, kenapa kita harus tidur jam 2? Salah jadwal. Coba ya, kita tidur jam 2. Besok kita tahu, saya ada ketemu bos besar, saya akan dapat duit sekian miliar. Saya bilang ya, walaupun saudara ngantuk, saudara ganjel tuh pakai lidi, pakai korek api, saudara lem di sini, ganjel melotot terus. Kenapa? Karena saudara tahu ada duitnya. Nah ini dia, di mana pelayanan kita? Nggak ada duitnya Pak? Iya Pak, pelayanan nggak ada duitnya. Paulus bilang, aku berhak loh dapat. Kenapa? Itu rasul-rasul lain punya istri, punya anak, mereka bisa bawa. Aku berhak, katanya. Tapi aku nggak mau ambil hakku. Kenapa? Karena hakku telah ditebus di kayu salib. Itu pelayanan. Simak ya, Tuhan mencari orang yang berjiwa militan untuk melayani, bukan orang yang fanatik sama agama atau fanatik sama gereja. Tuhan mencari orang yang berjiwa militan untuk melayani. Kalau saudara militan dalam pelayanan, maaf ya, you mau dijelekin, you mau dicaci, mau diapain, tetap you melayani. You mau dibilang, wah orang ini benar-benar jadi sampah, benar-benar orang ini ngerepotin, benar-benar orang ini begini, tetap you akan pelayanan. Kenapa? Karena kita dulos. Kita harga diri kita udah naik ke kayu salib, udah hancur di kayu salib. Saya masih gak habis pikir kalau sampai ada orang mundur dari pelayanan cuma gara-gara tersinggung. Masih sampai hari ini saya gak habis pikir. Jangan ngomong pelayanan deh. You ngomong pekerjaan. You bekerja aja. Nih, Uli bekerja di kantor. Bos kamu jelek-jelek itu. Lu kerjain gak bener lo ini. Tetap masuk. Tetap masuk, kenapa? Karena ada akhir bulan. Karena ada akhir bulan. Ya. Kalau nggak ada akhir bulan, saya nggak bisa beli udah kabur. Tapi karena ada akhir bulan, dia bertahan sampai akhir bulan. Selama belum ada gantinya, gua hajar terus. Kalau udah ada gantinya, sorry goodbye. Ini manusia. Cari apa? Cari harga diri. Cari keuntungan diri sendiri, betul, cuanki. Cari uang jalan kaki. Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini bacanya benar-benar menghayati. Iya, sampai mati di kayu salib. Bahkan sampai mati di kayu salib, melepaskan atribut ilahi. Lihat, Tuhan Yesus melepaskan atribut ilahi. Dia serahkan nyawanya sebagai manusia. Dia total. Ini pelayanan yang tercakup 3 unsur. Doulos, diakonos, liturgikos. Ini baru pelayanan namanya. Oke?
pelayanan itu totalitas. Tanpa totalitas percuma, tidak ada artinya pelayanan. Oleh sebab itu dasar dari pelayanan itu pelayanan Yakobus, totalitas, menyerahkan nyawa sampai akhir, sampai mati. Oke, pelayanan Petrus. Sekarang pelayanan Petrus, Lukas 5 ayat 1 sampai 3. Lukas 5 ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Iya, 2. Lukas 5 ayat 2. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. 3. Lukas 5 ayat 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Iya, ayat 6. Lukas 5 ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan besar sehingga jala mereka mulai koyak. Lukas 5 ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. 8. Lukas 5 ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seseorang berdosa. Lukas 5 ayat 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Dia lihat apa yang Yesus lakukan. Dia bilang, Tuhan pergi deh. Kenapa? Aku gak layak. Di situ Tuhan bilang gini, kamu akan menjadi penjala manusia. Lihat ya. Unsur yang kedua dari satu pelayanan adalah membangun kerajaan Allah. Membangun kerajaan Allah. Unsur yang pertama adalah totalitas. Unsur yang kedua adalah membangun kerajaan Allah. Kisah 2 ayat 41. Kisah 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, terus tambah hari tambah banyak, tambah hari tambah banyak. Lihat di sini ya. Ini adalah pelayanan saksi, membangun kerajaan Allah. Kita terima firman Allah. Untuk apa saudara terima firman Allah? Untuk apa saudara terima firman Allah? Untuk jadi kolektor firman? Bukan. Tapi untuk bagikan firman. Saudara terima firman untuk bagikan firman. Mungkin saudara nggak bisa bicara, tapi firman yang masuk ke dalam itu mengubah hidupmu. Engkau akan menjadi saksi Tuhan dimanapun kau ada. Kita terima firman untuk bagikan firman. Kalau nggak bisa ngomong, lakukan. Saudara bisa ditolak, perkataanmu bisa ditolak. Selalu saya ngomong nih ya, selalu saya ngomong, perkataanmu bisa ditolak, tapi perbuatanmu tidak bisa ditolak. Perkataanmu bisa ditolak, tapi perbuatanmu tidak bisa ditolak. Orang akan melihat buahnya di dalam kau. Oke? Matius 16 ayat 17 sampai 19. Matius 16 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Dia bilang, Tuhan itu Allah, menurut kamu siapa aku? Simon bilang, engkau anak Allah yang maha tinggi. Terus dia jawab Yesus apa? Berbahagialah engkau, karena bukan engkau yang berkata-kata, melainkan Bapa
Bapakku yang di sorga. surga. 18. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Lihat pelayanan Petrus. Dia ngoceh, 3.000 orang dibaptis. Ini membangun kerajaan Allah. Menjadi saksi Tuhan. Ayat 19. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kuikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kulepaskan di dunia ini, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ya, jadi apa yang kau ikat terikat, apa yang kau lepas terlepas. Jadi Petrus, dasar atau unsur dari pelayanan Petrus adalah pelayanan saksi untuk membangun kerajaan Allah. Pelayanan saksi untuk membangun kerajaan Allah. Sudahkah saudara menjadi saksi Tuhan? Sudahkah saudara menjadi saksi Tuhan? Lihat ya, Petrus jadi saksi buat Cornelius, orang bukan Yahudi. Cornelius bilang celaka. Kenapa? Karena dia bukan orang Yahudi. Tapi Petrus terus bersaksi. Mungkin saudara hari ini baru menangin satu orang, tapi dari satu orang itu bisa jadi ribuan, bahkan jutaan orang. Saudara nggak sadar. Ya, mungkin saudara catat aja di Kisah 10 ayat 4 sampai 5, 28 dan 45. Kisah 10 ayat 4 sampai 5, 28 dan 45. Ini kisah Cornelius. Bertobatnya Cornelius. Saya ada satu cerita. Ada satu pasang hamba Tuhan, suami istri. Dia ditugasin pelayanan ke pedalaman Afrika. Coba bayangin ya, misalnya saya tugasin Sardi dan Henny ke pedalaman Afrika. Misalnya Tuhan suruh kalian ke sana misalnya. Nih hamba Tuhan ini pergi sama istri. Wah, dengan semangat dia pikir gue bakal obatin orang, bakal banyak jiwa. Kenapa? Tuhan yang suruh. Tuhan yang suruh katanya. Tahu apa yang terjadi? 10 tahun tidak ada satupun orang bertobat. Tiap hari ada satu anak kecil datang nawarin makan, dia beli. Tiap hari kejadiannya begitu. Bapak ini, hamba Tuhan ini cuma ngomong sama anak kecil ini, ngomong terus sama anak kecil ini, ngomong tentang Tuhan sama anak kecil ini. Berapa tahun kemudian istrinya kena malaria, meninggal. Wah, dia dengan kecewa, dia pulang ke negaranya, ke Amerika. Dia pulang ke Amerika, dia bilang, Tuhan, kenapa Tuhan suruh saya ke pedalaman, tapi tidak satupun jiwa yang diselamatkan. Berapa tahun kemudian dia dapat surat undangan. Dia lihat nama anak itu sedang mengadakan satu KKR besar-besaran. Anak ini dipakai, jutaan orang diselamatkan lewat anak ini. Mungkin saya bilang ya, mungkin saudara nggak lihat satu orang yang sudah saudara selamatkan, sudah saudara tobatkan, ketemu Yesus. Saudara nggak lihat, mungkin saudara nggak rasa itu, tapi lewat satu orang ini bisa jadi berkembang jadi jutaan, ribuan, bahkan jutaan orang terima Yesus. Kalau tidak salah saya kasih tanda kutip, nama anak itu Tidi Joshua. Saudara mungkin tahu semua, ya. Anak ini datang. Bapak ini cuma nginjilin satu anak ini, terus tiap hari dia injilin anak ini.
Sampai istri meninggal, tidak satu jiwa pun yang dia lihat. Tapi dia balik dengan rasa kecewa sama Tuhan. Dia balik, begitu dia dapat undangan, dia nangis luar biasa. Kenapa? Anak ini dipakai Tuhan dengan nenangin jutaan orang. Saya bilang sama saudaranya, jangan berhenti melayani Tuhan. Jangan berhenti menjadi saksi Tuhan. Engkau gak ngelihat Tuhan mana, Tuhan jiwa yang Tuhan janjikan, engkau gak lihat. Tapi suatu hari matamu akan dibuka sama Tuhan, dan Tuhan bilang, nih lihat buah pelayananmu dulu. Hari ini kamu gak lihat, tapi suatu hari kau pasti lihat. Saya nggak bisa apa-apa. Mungkin Andreas bilang, saya nggak bisa apa-apa. Saya cuma bisa main drum, main gitar. Tapi lewat petikan gitarnya, lewat drumnya, misalnya ada orang yang bertobat. Engkau nggak tahu, tapi di situ karya Tuhan bekerja. Oke? Yuni nggak ngerti gimana caranya. Gue cuma bisa ini, bikin online. Orang-orang pada nonton, tapi lewat online ada orang yang bertobat. Yudi sadar nggak? Ada jiwa yang Tuhan percaya sama kamu, tapi kita nggak sadar. Ini pelayanan Petrus, pelayanan saksi. Benar nggak saudara mau jadi saksi Tuhan dimanapun saudara berada? Saksikan gaya hidupmu yang penuh berkat. Saya ulang, saksikan gaya hidupmu yang sungguh-sungguh berberkat. Oke. Yang ketiga, pelayanan Paulus. Apa yang Paulus ngomong? Paulus tadi saya nanya kerjanya apa? Tukang tenda. Kisah Rasul 18 ayat 3. Kisah Pasal Rasul 18 ayat 3. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Tukang kemah. Mereka sama-sama tukang kemah, tukang bikin kemah, tukang tenda. Makanya saudara perhatiin, Petrus ngomong apa? Paulus ngomong apa? Di 1 Korintus 3 ayat 10. 1 Korintus 3 ayat 10. Jadi unsur pelayanan yang pertama apa? Totalitas. Unsur pelayanan kedua apa? Jadi saksi. Unsur pelayanan ketiga, membangun karakter Yesus. Membangun karakter Yesus di dalam diri orang-orang di sekitar saudara. Oke, 1 Korintus 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seseorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Wih, luar biasa ya. Bagaimana kita harus membangun karakter Yesus di dalam diri orang lain. Saudara harus terus ngoceh tentang Tuhan. Gimana caranya orang bisa berubah? Gimana caranya orang bisa jadi kudus? Gimana caranya orang bisa menjadi seperti Yesus? Saudara lihat siapa yang tulis perjamuan? Perjamuan makan? Paulus. Siapa yang tulis tentang pernikahan? Paulus. Ini pelayanan gereja nih. Saudara tertanam di gereja supaya saudara melayani. Supaya saudara melayani. Dan saya percaya pelayanan saudara pasti difasilitasi sama Tuhan. Pasti difasilitasi sama Tuhan. Kita membuat bangunan Allah yang kokoh, yaitu bait Allah. Saya buka mata saudara sedikit aja. Nih ya, lihat ya. Kita nih bait Allah, ya kan? Paulus ngomong di Korintus. Kita bait Allah. Roh Allah tinggal di dalam kita, betul?
Siapa menghancurkan bait Allah, dia akan berhadapan dengan Allah. Oke? Saya perhatiin, berapa kali dalam sejarah bait Allah dihancurkan? Berapa kali dalam sejarah bait Allah dihancurkan? Kenapa? Karena ketidaktaatan, karena ketidakbenaran, karena ketidakkudusan. Ketika kita hidup tidak benar, tidak kudus, jangan pikir kita aman. Yesus pernah bilang, Yerusalem, Yerusalem, satu batu pun nanti gak ada yang tersusun di situ. Gak ada bangunan di situ. Kenapa? Roboh. Orang yang sudah hidup suka-suka, udah kacau semua. Mau gak kita kayak gitu? Mau gak kita kayak gitu? Gak bisa. Pelayanan Paulus mendorong kita untuk hidup kudus. Pelayanan Yakobus mendorong kita untuk totalitas. Pelayanan Petrus mendorong kita untuk menjadi saksi. Jadi unsur dari pelayanan adalah totalitas, menjadi saksi, dan membangun kekudusan. Ini unsur pelayanan penting ketiga. Kalau saudara pelayanan gak ada totalitas, bukan pelayanan. Kalau saudara pelayanan gak jadi saksi, bukan pelayanan. Kalau saudara pelayanan gak hidup kudus, bukan pelayanan. Amin. Sekarang pelayanan yang keempat, pelayanan Yohanes. Yohanes kerjaannya ngapain? Memperbaiki jala, melipat jala. Lihat deh. Ini namanya apa? Pelayanan kasih. Pelayanan kasih. Matius 4 ayat 18. Matius 4 ayat 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Petrus sama Andreas itu penjala ikan. Terus ayat 19, bukan. Ayat 21. Matius 4 ayat 21. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Dia lebih beresin jalanya. Saudara lihat ya, apa yang bisa menyembuhkan? Unsur apa yang bisa menyembuhkan? Kasih. Cuma kasih yang bisa menyembuhkan. Dia beresin jala, dia sembuhin yang sakit. Sakit apanya? Sakit batin, sakit hatinya, dipulihin di situ. Saudara boleh perhatikan pelayanan Yohanes. Saudara boleh perhatikan pelayanan Yohanes. Saudara lihat, cuman Yohanes yang bilang Allah itu kasih. Barang siapa tetap tinggal di dalam Allah, dia tetap tinggal di dalam kasih. God is love. Cuman ada di Yohanes. Cuman Yohanes yang nulis. Jadi unsur pelayanan keempat, kasih. Kalau saudara gak punya kasih, jangan ngomong pelayanan. Saya banyak ngeliat orang ngulurin tangan. Wah, ngulurin tangan. Begitu dilukai, angkat tangan, simpel tangan. Saya bilang ya sama saudara, itu bukan pelayanan. Itu bukan pelayanan. Pelayanan kasih, itu pelayanan kasih. Saudara mau lihat pelayanan kasih? Saudara punya anjing, anjingnya lagi kena jebakan tikus. Saudara mau tolong dia, pasti digigit. Mau tolong digigit, kenapa? Anjing udah terbiasa begitu. Nah, itu pelayanan. Kalau saudara benar-benar mengasihi anjing saudara, walaupun saudara digigit, saudara pasti tolong.
Kalau saudara benar-benar ada kasih di dalam saudara, walaupun saudara digigit, dicaci, dimaki, dijelekin, maaf saya bilang, dikata-katain jelek-jelek sekalian, tetap saudara akan tolong. Nggak ada kata-kata yang negatif yang keluar. Itu namanya kasih. Oke? Saudara boleh lihat, saudara boleh pelajari semua pelayanan yang Yohanes tunjukin, itu bicara soal kasih. Di 1 Yohanes 4 misalnya, 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11, kasih. 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai 18, baca deh. 1 Yohanes 4 ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya. Kalau kita ketakutan, kita tidak sempurna di dalam kasih. Saudara tidak bisa jadi berkat bagi orang lain ketika saudara takut. Ketika saudara hidup dalam ketakutan, saudara gak bakal bisa jadi berkat bagi orang lain. Saya berharap saudara, kita semua bisa ngerti apa yang dibahas ini. Ya, ini 4 unsur penting dalam satu pelayanan. Yang pertama, totalitas. Yang kedua, apa? Menjadi saksi. Yang ketiga, kekudusan. Membangun karakter Kristus. Yang keempat, kasih. Kalau saudara punya 4 unsur ini, saudara, walaupun saudara tidak dijadwal, tetap saudara pelayan. Asal ada 4 unsur ini, saudara adalah orang yang melayani Tuhan. Kita benar-benar menjadi servant of God. Kenapa? Karena kita sudah menjadi man of God. Amin. Pelayanan dibutuhkan totalitas. Pelayanan dibutuhkan saksi. Pelayanan dibutuhkan kekudusan, dan pelayanan dibutuhkan kasih. Mari sama-sama saudara, kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, supaya benar-benar kita masuk dalam pelayanan yang benar. Masuk dalam pelayanan yang benar. Ingat, kita ini lulus. Kita juga diakonos. Dan kita juga liturgikos. Kita hamba. Kita jongos. Kita gak punya otoritas. Kita gak punya hak di hadapan Tuhan. Amin. Kita juga diakonos. Kita harus jadi saksi dimanapun kita berada. Jadi berkat bagi orang lain. Kita juga liturgikos. Apa yang bisa kita lakukan? Jangan tunggu di jadwal, tapi lakukan apa yang bisa kita lakukan. Amin. Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan.